Halo, selamat pagi. Halo pagi, Pak. Nisa ya? Iya, Pak, ini Nisa. Ada apa, Nis? Saya hari ini izin tidak masuk, Pak. Oh, hari ini nggak bisa datang. Iya, Pak. Sakit ya? Iya, saya sakit. Apa yang kamu rasakan? Saya tidak enak badan, Pak. Panas, pusing, pilek ya? Iya, Pak. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Istirahat, makan yang baik, gitu ya? Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Sudah dulu ya. Selamat pagi. Selamat bergabung di podcast Klinik Utama Denta Tamu. Dan pagi hari ini, saya Medianto yang akan mendampingi Anda berbincang dengan Dr. Linda. Beliau adalah salah satu dokter di Klinik Utama Denta Tama. Selamat pagi, dokter. Pagi Pak Mei. Sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Pagi hari ini dokter kelihatan sehat dan bugar. Alhamdulillah. Apa dok resepnya? Resepnya makan teratur, Uh-uh. kemudian tidur yang cukup, istirahat Cukup ya? yang cukup, dan Iya, diusahakan olahraga walaupun cuma sebentar. gitu ya. Soalnya kemarin itu ada banyak karyawan kita, ya ada banyak yang sakit dok. Ya. Sekarang ini kan masa pancaroba ya. Ya. Makanya aktivitas kita harus kita kendalikan ya dokter ya, supaya tetap sehat. Ya. Injih dokter. Dokter, pagi hari ini kita akan berbincang tentang penyakit yang muncul di musim pancaroba. Ini afdol sekali karena saat ini musimnya baru musim pergantian musim ya dokter ya. Ya. Bisa dijelaskan dokter, penyakit apa saja yang sering muncul di musim pancaroba? Silakan dokter. Ya. Penyakit yang sering muncul di masa pancaroba ini kurang lebihnya yang paling sering itu ada 5. Satu, ada ISPA, infeksi pernafasan akut. Kemudian yang kedua ada flu atau influenza. Yang ketiga diare. Kemudian keempat itu ada penyakit demam berdarah dengue atau kita sebut biasanya DHF. Kemudian yang kelima biasanya karena suhu dingin itu ada asma dan alergi. Begitu ya dokter ya. Itu 5 penyakit yang sering muncul ya dok ya. Ya. Dan itu juga muncul saat ini ya dokter. Ya, itu tersering yang kita temukan saat kita berjaga di IGD. Ya, IGD ya dokter. Ya. Itu tadi pemirsa, ada 5 penyakit yang sering muncul pada saat musim pancaroba. Kasus-kasusnya bagaimana dok yang terjadi sekarang? Yang paling banyak apa dokter sekarang ini? Yang paling banyak sekarang adalah influenza dan demam berdarah Pak Mei. Influenza ya? Ya. Makanya kemarin teman-teman saya pada tidak masuk karena influenza dokter. Iya. Gitu ya. Kalau kita sudah terkena penyakit yang sudah dokter sampaikan tadi, ada 5 tadi, apa yang bisa kita lakukan dokter? Kalau kita sudah terkena penyakit tersebut, jadi memang sudah terinfeksi, nggih. Terinfeksi 5 penyakit tersebut disebabkan oleh virus dan bakteri. Gitu. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah satu, meningkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup Pak Mai. Istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua, usahakan walaupun sebentar atau kita dalam waktu 1 hari kita minimal ada olahraga menggerakkan badan agar lebih bugar. Itu yang kedua. Terus kemudian yang terakhir, asupan makanan yang cukup. Asupan makanan yang cukup ya cukup dokter ya. Bergizi, cukup vitaminnya. Iya. Supaya kondisi kita baik dokter ya. Fit tujuannya ya, dokter, ya? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga bisa melawan infeksi di badan kita. Untuk meningkatkan imunitas ya dokter ya. Iya. Oke.
Di samping hal-hal yang sudah dokter sampaikan tadi, ada olahraga, istirahat, makan yang cukup, apalagi dokter yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah, kalau sebelum terserang, mungkin pencegahan ya Pak Ma ya. Pencegahan ya. Pencegahannya, kalau, sebisa Masing-masing berbeda ya dokter ya? ya, Mungkin kan influenza sama TB kan masing-masing berbeda ya. oke. Karena yang menyebabkan itu masing-masing Iya. berbeda. Berarti apa cara yang kita pakai untuk melakukan itu tentu berbeda ya dokter Iya, ya. oke. Kalau flu biasanya Kalau apa, flu, pencegahannya usahakan kita kalau ada kerabat atau teman atau, rekan kerja itu yang flu usahakan kita memakai masker. masker Jadi ya kita dokter ya? mencegah untuk kita tertular gitu. Iya iya dokter. Yang pertama, kemudian, yang kedua untuk penyakit yang lain seperti demam berdarah, sebisa mungkin, usahakan rumah bersih, tidak ada Rumah genangan-genangan air. Iya. Terus dan kita harus antisipasi kalau memang ada tetangga kita yang terkena demam berdarah, usahakan kita juga lebih waspada. Karena kemungkinan nyamuk, Aedes aegypti itu dia terbangnya kurang lebihnya 100 meter maksimal. 100 meter. Jadi kalau, kita tetangga kita yang kurang dari 100 meter ada yang terkena, kita harus waspada, bersih-bersih, usahakan tidak ada genangan air, usahakan, tidak ada nyamuk di rumah kita. Gitu ya dokter ya. Mungkin yang lain bisa pakai kelambu ya dokter ya. Bisa pakai kelambu, Atau kemudian nyamuk ya dokter ya. bisa. Dan itu tempat-tempat untuk penampungan air kita bersihkan sehingga tidak ada jentik-jentik. Yang bisa untuk berkembang ya dokter ya, berkembangnya. Terus kemudian yang alergi atau asma itu kita usahakan, kalau alergi itu biasanya karena kemungkinan alergi debu ya, pergantian cuaca itu alergi debu kita usahakan pakai masker. Kemudian untuk yang asma, kita usahakan setiap kali kita jangan sering terpapar dengan suhu dingin. Biasanya dia munculnya waktu pada saat kondisi tubuh kita turun, kemudian suhu dingin memicu untuk asma muncul. Makanya kadang-kadang seringnya pasien datang ke IGD itu saat malam hari asmanya kambuh. Berarti rata-rata malam hari ya dokter Malam ya, hari. karena terpicu oleh dingin, hawa dingin. Oke dokter. Itu tadi antisipasi yang bisa kita lakukan supaya tidak terkena penyakit tersebut. Sekarang kita berbicara kalau seandainya sudah terkena dokter, itu apa yang harus kita lakukan dokter? Kalau seandainya sudah terkena flu maunya pertama ya dokter ya. Kalau terkena flu gejala awalnya biasanya panas badan, kemudian batuk pilek, itu bisa kita atasi dengan minum obat penurun panas dan obat flu. Tapi kalau seumpamanya tidak segera sembuh, usahakan untuk datang ke dokter. Datang ke dokter ya. Yang kedua untuk demam berdarah apa dokter? Karena kadang-kadang kita kan khusus untuk demam berdarah, kadang-kadang kita itu tidak tahu sebenarnya kita itu baru terkena apa, karena tiba-tiba kan biasanya badannya panas ya dokter ya. Biasanya panas tinggi, kemudian makanya kita biasanya anjurkan ke pasien jika panas lebih dari 3 hari atau hari ketiga usahakan untuk karena kadang-kadang kita terkecoh dengan ini pasti flu biasa gitu. Cuman flu biasa, nggak muncul bintik-bintik habis gigitan nyamuk atau teki kalau kita bilang. Itu tidak muncul, tapi hari ketiga panasnya masih tinggi, kemudian tiba-tiba panasnya ada fase turun. Itu sebetulnya malah fase kritisnya di demam berdarah. Kalau jadi, panas demam berdarah dengan panas flu itu beda nggak dokter? Kalau panas demam flu biasa itu biasanya dia diberi obat penurun panas itu sudah
berefek. Kalau demam berdarah nanti dia pasti naik lagi gitu. Oh, begitu ya, Iya, begitu. ya sebetulnya penyebabnya sama-sama virus, makanya kita Iya. untuk membedakan kalau sudah 3 hari kita cek apakah Harus cek ya untuk kita cek laboratorium apakah ada penurunan dari trombositnya. Oh, Tapi iya, kalau iya. memang mboten wonten atau tidak ada, nanti kita obati dulu dan kita lihat lagi. Karena penyebab gejala panas itu bisa ke semua virus dan infeksi itu muncul. Oh, begitu ya, dokter ya. Sahabat Denta, kalau seandainya ingin ke laboratorium, di Denta juga ada, dokter. Iya. Jadi silahkan bisa datang ke Denta untuk memeriksakan, salah satunya adalah kasus demam berdarah. Kita akan layani di laboratorium klinik Denta Tama. Penyakit yang muncul di masa pancaroba itu salah satunya adalah diare ya, dokter ya. Iya. Kalau untuk diare bagaimana, dokter? Kalau untuk diare pencegahannya usahakan kalau mau makan kita cuci tangan, kemudian tidak makan sembarangan, tidak makan di sembarang tempat maksudnya, karena mungkin makanan tersebut dihinggapi lalat dan sebagainya, terdapat kuman yang memang tidak terlihat kasat mata. Jadi kita usahakan untuk menjaga kebersihan apapun yang kita makan. Kita makan dan kita pakai untuk Iya. makan ya, dokter ya. Iya. Contohnya piring, gelas, sendok dan sebagainya harus ada dalam posisi bersih itu. Karena hal-hal tersebut memicu untuk diare. Untuk pertolongan pertama untuk diare bagaimana, dokter? Pertolongan pertama untuk diare usahakan minum yang banyak. Jadi karena kita kehilangan cairan banyak dari tubuh, kita usahakan untuk mengganti. Kalau memang di rumah untuk ibu-ibu pasti semua punya garam dapur. Jadi dikasih air minum. Garam yang biasa kita pakai untuk masak ya? Dikasih garam dapur sedikit. Istilahnya 1 gelas dengan 1 pucuk sendok garam dapur diaduk kemudian diminum. Gitu. Ditambah gula nggak, dokter? Tidak perlu tambah gula. Jadi kira-kira cairan yang kita keluarkan berapa, kita usahakan kita ganti dengan minum sebanyak tersebut yang hilang dari badan. Supaya tidak lemas ya, dokter ya? Supaya tidak lemas. Oke. Baik, dokter. Dokter tadi sudah menjelaskan beberapa cara bagaimana kita mengantisipasi kalau kita terserang beberapa penyakit di musim pancaroba, dokter. Kemudian, dokter, bagaimana menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat selama musim pancaroba, dokter? Menjaga daya tahan tubuh, kita usahakan yang pertama adalah makan makanan bergizi, cukup vitamin, kemudian yang kedua istirahat cukup. Karena tidur itu sebetulnya untuk membuat badan kita pulih kembali. Dan yang kedua, fungsi tidur bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kemudian yang ketiga, olahraga. Misalkan olahraga agar bugar sehingga tubuh bisa melawan infeksi atau virus tersebut. Bugar seperti dokter ya. Dokter kan aktivitasnya juga banyak ya. Saya sering melihat dokter Linda itu dari mulai pagi, wirawiri ya Pak Mai, wirawiri sore, malam, mungkin sampai pagi lagi ya, dokter ya. Luar biasa dokter Linda ini, dokter muda yang selalu padat dengan aktivitas. Kalau minum suplemen, dokter, itu penting nggak, dokter? Atau harus atau tidak? Atau sebetulnya kalau kebutuhan vitamin kita sudah cukup dari makanan, itu tidak perlu suplemen. Cuman kalau memang kondisi tubuh kita lagi turun, daya tahan tubuh turun, sudah terjangkit penyakit, sudah terinfeksi virus dan bakteri, itu tambahan suplemen itu sangat membantu. Tapi kalau kondisi kita masih fit,
tidak perlu sebetulnya kita minum suplemen setiap hari. Jadi memang untuk kondisi-kondisi tertentu dibutuhkan, karena kadang-kadang waktu kita flu mungkin kita juga untuk makan aja sudah nggak terlalu bernafsu Sudah nggak terlalu Pak? Ya, nggak bernafsu terlalu ya. bernafsu. Kita perlu asupan dari luar, tambahan vitamin dari luar. Cuman kalau hari-hari biasa sebetulnya tidak perlu. Tidak perlu. Makan cukup bergizi itu sudah cukup untuk kebutuhan tubuh kita. Baik dokter, terima kasih atas banyak hal yang sudah dokter sampaikan kepada kita dan mitra Dentatama. Sekarang saatnya kita ke sesi tanya jawab dokter. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari sahabat Denta dari media sosial yang sudah masuk. Yang pertama ini dokter, bagaimana cara membedakan gejala flu biasa dengan infeksi saluran pernafasan yang serius, dokter? Kalau flu biasa itu panas badan disertai batuk pilek, kemudian biasanya badan meriang gitu ya Pak ya. Kalau kita bilang nggak nyaman gitu ya dokter ya. Kalau yang infeksi pernafasan yang lebih serius biasanya disertai sesak nafas. Sesak nafas. Kemudian selain itu kalau kita cek itu ada saturasi oksigennya yang menurun, itu bisa seperti itu. Saturasi oksigen ya dokter ya. Saya dulu ingat waktu kita kena COVID dokter ya. Iya. Ya itu sangat terkenal sekali istilah saturasi oksigen ya dokter ya. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua dok, ini adalah dari salah satu teman kita juga. Benarkah mandi malam selama musim pancaroba bisa menyebabkan masuk angin dan atau rematik dokter? Sebetulnya kalau menyebabkan masuk angin tidak, tapi ini dulu ya Pak yang mitos ya dokter ya. Itu sebetulnya mitos Pak. Mitos ya. Mitos. Tapi kita kalau mandi dengan air dingin itu sebetulnya saat kita mandi dengan air dingin, tubuh kita menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi dengan kita mandi dengan air dingin, otomatis suhu tubuh kita meningkat untuk bisa menyesuaikan dengan air dingin tersebut. Sehingga kadang-kadang kita merasa habis mandi badan kita kok rasanya lebih hangat. Ya. Jadi kadang kita merasa itu memang ada beberapa saat badan kita terasa lebih hangat sehingga kita merasa seperti masuk angin Pak rasanya. Seperti masuk angin. Itu yang kalau dengan masuk angin ya. Yang kedua rematik. Rematik itu sebetulnya tidak ada hubungannya antara rematik dengan mandi malam. Tidak ada hubungannya, tapi rematik kalau memang pasien sudah terjangkit rematik itu penyakit autoimun, itu nyeri-nyeri di sendi. Jadi kalau kita mandi dengan sakit gitu ya, nyeri-nyeri di sendi tubuh, kalau kita mandi dengan air dingin, dia memicu lebih nyeri, Pak. Jadi itu untuk pasien yang sudah rematik. Tapi kalau belum ya enggak. Jadi dia cuma memicu, air dingin ini memicu sendi lebih sakit daripada kita tidak mandi dengan air dingin. Cuman kalau kita mandinya dengan air hangat itu malah dianjurkan karena dia mengurangi nyeri pada rematik. Begitu. Jadi kalau malam hari mau mandi usahakan dengan air hangat. Begitu dokter ya. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada anggota keluarga yang mengalami demam tinggi mendadak, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum ke dokter? Kalau demam tinggi mendadak, usahakan terutama untuk ibu-ibu yang punya anak kecil, usahakan punya persediaan obat penurun panas. Obat penurun panas kita minumkan.
boleh diminumkan sehari 3 kali, atau kalau memang panasnya tidak turun, boleh diminumkan 4 jam sekali. 4 jam Sehari 4 sekali kali, ya dokter. nggih, Tidak iya. berbahaya ya dokter ya? Tidak apa-apa. Tidak Tapi kalau apa-apa. nanti panas tidak segera Turun, turun, iya. lebih dari 2-3 hari, Patut diwaspadai ya dokter ya? iya, segera periksakan ke dokter. Oke. Bisa datang ke Dentatama dan akan bertemu dengan beliau Dr. Linda yang berjaga di UGD. Monggo, kalau penjenengan kebetulan ada anak, baby dan sebagainya, tiba-tiba panas, sudah Anda berikan obat penurun panas tetapi tidak turun-turun, datang kita. Kami siap membantu. Ya dokter ya. Oke. Ini ada lagi dok. Pertanyaan selanjutnya. Kadangkala kita sebelum ke rumah sakit dokter, biasanya kan kita itu membeli obat, kalau istilahnya adalah obat warungan itu ya dokter ya. Itu. Bagaimana cara memilih obat bebas yang aman untuk mengatasi gejala penyakit ringan dokter, umpamanya seperti flu. Itu. Sebetulnya untuk beli obat tanpa ada resep dokter kita tidak kita anjurkan sebetulnya, karena pilihan obat flu itu sebetulnya banyak sekali. Kalau kita mau beli di warung atau di warung atau di toko-toko obat terdekat itu bisa gitu. Jadi kita tidak anjurkan. Kalau memang cuman obat panas saja, monggo silahkan kalau mau beli semacam paracetamol. Tapi kalau untuk flu itu ada batuk yang berdahak atau tidak, itu obatnya udah beda gitu. Lagi ya, dokter ya. Ini ada pileknya atau tidak, nanti kita kasih obat beda. Jadi sayang tidak menganjurkan untuk beli obat sendiri, karena nanti takutnya malah tidak sesuai dengan penyakitnya. Gitu ya dokter ya. Jadi pemirsa, sahabat Dentatama, tidak dianjurkan membeli obat di warung, dalam arti yang kita kenal selama ini. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, silahkan datang ke Dentata. Kami siap membantu penjenengan. Baik dokter, sudah banyak sekali hal-hal yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Sebenarnya kami masih ingin berbincang lama dokter, tetapi waktulah yang akan memisahkan kita. Dokter, masih banyak hal yang harus dilakukan. Terima kasih sudah berkenan rawuh di podcast Klinik Utama Dentatama. Semoga apa yang kita perbincangkan ini berguna untuk sahabat Denta. Amin. Terima kasih dokter untuk kesempatannya. Ya Pak Mai, sama-sama. Baik dokter, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini, barangkali dokter ingin menyampaikan tips-tips untuk sahabat Denta yang berkaitan dengan bagaimana kita mengatasi atau menyambut musim pancaroba ini agar tetap sehat. Dokter. Iya. Tips untuk mengatasi pancaroba ini, yang pertama, usahakan kalau kemana-mana kita bawa payung atau jaket Pak Meng. Payung atau jaket biar tidak terkena hujan atau dingin. Gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minum air putih, usahakan sesering mungkin untuk menghindari dehidrasi. Kemudian kalau memang sudah terjangkit mau flu atau batuk, itu lebih melegakan tenggorokan itu. Kemudian yang ketiga, penuhi asupan makanan. Penuhi makanan yang bergizi. Yang bergizi sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang keempat, vitamin yang cukup untuk badan. Kemudian yang kelima, olahraga walaupun cuma sebentar, itu sangat membantu untuk tubuh kita jadi bugar. Oke. Baik dokter,
waktulah yang akan memisahkan kita. Sebenarnya kami masih pengen berlama-lama dengan dokter. Nanti mungkin kita undang lagi ya dokter ya. Siap. Insya Allah Nanti Pak untuk Mei. sesi yang lain Iya. atau waktu yang lain kita akan undang spesial untuk dokter Linda Dini Primasari. Beliau adalah salah satu dokter di Klinik Utama Denta Tama, dan penjenengan jika ingin bertemu beliau datang ke Denta Tama pasti akan bertemu dengan beliau. Sahabat Denta, sebelum kita akhiri, kami juga ingin mengingatkan bahwa di kami Klinik Utama Denta Tama juga menyediakan berbagai layanan untuk kesehatan Anda dan keluarga. Anda bisa datang ke tempat kami, bisa berkonsultasi dengan dokter umum kami, juga dokter spesialis kami. Salah satunya adalah Dokter Linda. Anda akan bisa menemui beliau di Klinik Utama Denta Tama. Juga kami mempunyai laboratorium klinik yang lengkap untuk memeriksa penjenengan. Untuk itu, jangan ragu, datang ke klinik kami, karena Denta Tama tulus melayani.